Ray menghela napas panjang dan menghembuskannya bersamaan dengan semerawut pikirannya. Wanita mana yang harus lebih dulu ia lindungi? Semuanya terasa sudah menjadi tanggung jawabnya. Dalam situasi seperti ini, Ray teringat sosok ayah. Ayah, menggantikan posisimu teramat berat bagiku, ucapnya sembari memandangi langit-langit kamarnya. Ray memejamkan mata sejenak. Seketika, ia khawatir dengan Lia. Bagaimanapun, Lia tidak salah. Ray bahkan telah membuatnya masuk ke dalam kehidupannya. Ray mengambil ponselnya dan mengetik sesuatu. Sudah tidur? Tanya Ray dalam chatnya. Beberapa menit Ray menunggu, belum juga ada balasan dari Lia. Mungkin Lia sudah tidur. Padahal aku ingin meminta maaf padanya, ucapnya yang juga merasakan kantuk yang teramat sangat. Ray melempar ponselnya dan kembali merebahkan tubuhnya. Tiba-tiba terdengar bunyi pesan masuk di ponselnya, namun Ray sudah tertidur pulas. Kring, kring. Alarm ponsel mulai berbunyi di jam 5 waktu Indonesia Barat. Ray mengerenyitkan dahinya dalam keadaan terpejam dan kembali tertidur. Rupanya, bunyi ponselnya yang tak henti-henti mengganggu tidur lelapnya. Ray meraih ponsel yang terletak tidak jauh dari tubuhnya, mematikan alarm, dan berusaha membuka matanya yang masih terasa perih. Ray tersadar jika ia ketiduran setelah mengirim pesan pada Lia. Ray buru-buru mengecek kembali ponselnya. Ada pesan masuk dari Lia semalam. Aku tahu akhir-akhir ini Mas Ray sibuk dengan pekerjaan kantor. Aku akan pulang pagi-pagi sekali. Terima kasih sudah mengizinkanku menginap di rumah Mas Ray, isi pesan yang ditulis Lia. Ray melirik jam yang mengalung di tangannya. Jarum jam menunjukkan pukul 6.50 waktu Indonesia Barat. Apa Lia sudah pergi? Tanyanya seorang diri. Ray langsung menelpon Lia, namun Lia tidak mengangkat teleponnya. Ray buru-buru keluar kamar untuk memastikan keberadaan Lia. Ray mencoba menarik gagang pintu kamar Lia. Benar saja, pintunya tidak dikunci. Ray membuka pintu kamar Lia dan tidak menemukan Lia dalam kamarnya. Ray mulai bingung, apa yang harus dia perbuat. Mama Reni melihat Ray yang tampak mondar-mandir. Ray, ada apa? Tanya Mama Reni. Apa Mama melihat Lia keluar dari kamarnya? Ray berbalik tanya. Tidak, jawab Mama Reni singkat. Memangnya kenapa? Tanyanya. Lia sudah pulang pagi-pagi sekali, balas Ray. Mama Reni tertegun mendengarnya. Ray tidak punya banyak waktu untuk bicara banyak dengan Mama Reni. Ray segera menghampiri Pak Rudi, satpam di rumahnya. Pak, apa Bapak yang membukakan pintu gerbang untuk Lia? Tanya Ray. Oh. Iya, sehabis azan subuh sekitar jam 5 pagi, Mbak Lia minta dibukakan pintu gerbang. Pas saya tanya mau kemana, katanya mau pulang. Dia bilang sudah izin sama Mas Ray. Makanya saya bukakan pintunya, jelas Pak Rudi. Ray meremas rambut depannya karena kesal, lalu kembali melirik jam di tangannya. Sudah 1 jam lebih, ucapnya seorang diri. Ray cepat-cepat menuju mobilnya dan keluar rumah untuk menyusul Lia. Oh Tuhan, mengapa gadis itu selalu mengacaukan hatiku? Tunggu saja, setelah menikah nanti aku akan buat perhitungan, gerutunya di dalam mobil. Ray tancap gas menuju terminal dengan kecepatan di atas rata-rata. Dalam sekejap, mobil Ray sudah sampai di terminal. Ray kembali mencoba menghubungi ponsel Lia, namun tidak juga ia mendapat jawaban. Ray semakin kesal seorang diri. Entah dia kesal terhadap Lia atau dirinya sendiri. Lia. Ayo angkat teleponnya, gerutunya sembari terus melihat layar ponsel. Sepanjang Ray mencari Lia di terminal, ia terus menghubungi Lia. Ray memperhatikan setiap orang yang lalu lalang masuk dalam bus menuju daerah Banten. Tapi ia tidak juga melihat Lia. Ray yakin jika Lia belum masuk bus. Setengah jam sudah Ray mencari Lia. Akhirnya, Ray memutuskan untuk menghentikannya dan kembali ke dalam mobilnya. Ray duduk di sebuah bangku panjang yang tersusun di trotoar. Ia kembali melakukan panggilan untuk yang ke-9 kalinya.
Seketika, ia terkejut ketika tidak sengaja mendengar bunyi nada sambung setelah ia menekan tombol panggilan. Itu bukan sebuah kebetulan, pikirnya. Suara itu terdengar tidak jauh. Ray bisa menemukan sumber suara itu. Benar saja, Ray menemukan Lia. Lia sedang duduk di bangku panjang yang serupa, 5 meter dari Ray. Lia, panggil Ray. Mas. Ray. Balas Lia, tidak menyangka dengan keberadaan Ray. Ray langsung menarik tangan Lia dan membawanya menjauh dari keramaian. Mas. Lepas. Lepasin. Aku bilang lepasin, pinta Lia dengan memohon. Ray tidak menghiraukan permintaannya, sekalipun banyak pasang mata yang melihat keduanya. Ray melepaskan tangan Lia setelah sampai di samping mobilnya yang terparkir. Kenapa kamu tidak mau mendengar perkataan saya? Tanya Ray dengan nada cukup tinggi. Kenapa? Kenapa saya harus mendengar dan mematuhi semua perkataan Mas Ray? Saya bukan lagi pembantu Mas Ray, yang harus patuh apapun perintahnya, sekalipun dipermalukan di depan umum, protes Lia dengan kekecewaannya. Oh, jadi kamu sakit hati karena kejadian semalam? Tanya Ray dengan santainya. Memang tidak sepantasnya seorang pembantu menikah dengan majikannya, ucap Lia dengan perkataan yang santai namun menekan. Jangan mencoba lari dari kenyataan yang telah dibuat, balas Ray. Siapa? Siapa yang sebetulnya lari dari kenyataan? Mas Ray bahkan memilih berbohong di depan Intan, karena apa? Karena Mas Ray malu, kan, memiliki calon istri seorang bekas pembantu di rumahnya, teriak Lia. Kali ini, Ray mengakui kesalahannya. Ia tidak mampu lagi untuk mengelak. Cukup. Oke. Saya minta maaf atas semua kejadian semalam. Soal kebohongan saya, soal ucapan Reina. Saya minta maaf. Puas kamu. Mas Ray memang selalu egois, umpat Lia, membuat Ray terbelalak mendengarnya. Ini belum terlambat, jika Mas Ray mau, Mas bisa batalkan rencana pernikahan kita, lanjut Lia. Lia beranjak pergi. Ray kembali mengejar dan menarik tangannya. Izinkan saya menebus kesalahan saya. Ayo, saya akan mengantarmu pulang, ucap Ray. Lia tidak bisa berbuat banyak karena genggaman tangan Ray begitu kuat menariknya. Mereka akhirnya masuk mobil dan langsung bergegas. Lia merasa tidak ada lagi yang perlu dibicarakan dengan Ray. Berkali-kali Ray melirik Lia, Lia masih saja memalingkan wajahnya. Tiba-tiba, Ray memutar balik mobilnya. Seketika, Lia terkejut. Kenapa putar balik? Tanya Lia khawatir. Kita akan berlibur sebentar, balas Ray. Lia hanya menganga. Percuma saja ia protes karena tidak akan dihiraukan oleh Ray. Lia tidak tahu kemana Ray mengajaknya pergi berlibur. Dalam 2 jam, mereka sampai di sebuah tempat wisata kebun binatang di Bogor. Kita sudah sampai, ucap Ray. Kebun binatang? Tanya Lia memastikan. Iya, pernah ke sini. Lia menggeleng. Sudah kuduga. Masa kecilmu memang menyedihkan, ejek Ray pada Lia yang masih kesal terhadapnya. Ray memesan 2 tiket masuk. Kemudian, ia dipandu oleh pemandu khusus kebun binatang untuk mencoba naik kereta yang dirancang khusus agar bisa bercengkrama langsung dengan binatang-binatang di dalamnya. Lia begitu senang dapat merasakan hal baru baginya. Meski ia berusaha menutupinya, Ray mampu melihatnya. Perlahan, mobil yang ditumpangi Ray dan Lia mulai memasuki area kebun. Lia dapat melihat binatang-binatang, dari yang jinak sampai buas. Mereka sampai di area sekawanan jerapah. Salah satu jerapah mendekati mobil yang ditumpanginya dengan jarak yang cukup dekat. Lia terpukau melihatnya. Kacanya boleh dibuka. Bisa sekalian coba kasih makan, ucap petugas yang menyupiri mobilnya. Benarkah? Tanya Lia dengan antusias. Lia berusaha membuka kaca jendela mobilnya, namun cukup keras sehingga ia kesulitan. Ray terus memperhatikan Lia yang sedari tadi kesulitan tanpa menawarkan bantuan. Akhirnya, Lia melirik Ray dengan wajah memelas.
Ray akhirnya bersedia membantunya, namun ia harus lebih dekat dengan Lia untuk dapat meraih kaca jendela di sebelahnya. Perlahan, Ray semakin dekat sampai tubuhnya menyentuh tubuh Lia. Tangan kanan Ray meraih kaca jendela dan mendorongnya kuat-kuat sehingga kaca itu dapat dibuka. Sedangkan Lia masih terpejam karena tidak ingin melihat Ray yang sedekat itu sampai ia belum menyadari jika jendelanya sudah terbuka. Ray memperhatikan wajah Lia saat terpejam yang terlihat tampak lucu. Buru-buru Ray mengambil ponselnya dan memotret wajah Lia dengan jarak dekat. "Ayo, cepat beri makan, nanti keburu jauh jerapahnya," ucap Pak Supir. Seketika, keduanya mulai panik. Ray cepat-cepat kembali ke posisi duduknya. Lia mengambil 2 buah wortel panjang. "Hai jerapah, aku punya makanan untukmu. Ayo mendekat," teriak Lia pada jerapah sembari memamerkan wortel di tangannya. Jerapah itu melihatnya, lalu mulutnya mendekat ke tangan Lia. "Ayo, sayang. Makan wortelnya," teriaknya lagi. Jerapah itu akhirnya mulai memakan wortel di tangan Lia. "Ah!" teriak Lia, merasakan sensasi tangannya tertarik oleh mulut jerapah yang menggigit wortel. "Mas Ray, fotoin saya cepetan!" teriak Lia dengan antusias. "Di mana ponselmu?" tanya Ray. "Di tas, saya tidak bisa mengambilnya," jawab Lia yang masih sibuk memberi makan jerapah. Ray tidak ingin ambil pusing, sehingga ia mengambil gambar Lia dengan ponselnya. Beberapa jepretan sudah tertangkap. Lia ketagihan merasakan sensasi memberi makan jerapah. Ia kembali mengambil beberapa wortel dan memberikannya lagi. "Ayo jerapah, makan yang banyak supaya kamu kuat," teriaknya. Ray sedari tadi memperhatikan tingkah polos Lia dengan tertawa seorang diri. Jerapah itu mulai menghindar setelah merasa kenyang. "Wah, sudah kenyang ya? Ya sudah, sana main lagi." "Dah!" teriak Lia lagi dengan senangnya. Perjalanan berlanjut menuju pintu keluar. "Saya ingin melihat hasil fotonya," pinta Lia. "Untuk apa?" "Nanti saya kirim ke ponselmu," balas Ray. "Sebentar saja, saya penasaran." Ray memberikan ponselnya pada Lia setelah ia membuka galeri. "Keren banget hasil fotonya. Saya juga di sini kelihatan cantik." Lia memperhatikan setiap foto yang diambil Ray. "Emang ya, Mas Ray ini fotografer handal," lanjutnya. Lia terus menggeser beberapa foto sampai ia menemukan foto dirinya yang sedang terpejam dengan jarak dekat. "Loh, ini apa? Kok ada foto saya lagi merem?" tanya Lia, panik seketika menoleh ke arah Ray. Ray cepat-cepat merebut ponselnya dari tangan Lia. "Sudah, cukup. Nanti juga saya kirim fotonya," ucap Ray. "Tapi foto yang itu hapus," pinta Lia. "Yang mana?" "Itu yang saya lagi merem." "Jelek tahu. Nggak ada. Perasaan kamu aja kali. Nggak ada apanya. Jelas-jelas tadi saya lihat." Ray berusaha menahan tawa melihat Lia kelabakan seketika tahu ada foto dirinya yang jelek. Sudah, jangan berisik. Kita sudah keluar. Ayo siap-siap turun," balas Ray mengalihkan. Mereka turun dari mobil dan keluar area kebun. "Kita makan dulu, setelah itu baru saya antarkan kamu pulang," ucap Ray. Lia hanya mengangguk. "Mau makan apa?" lanjut Ray. Saya lihat-lihat dulu." Lia menghampiri beberapa penjual jajanan. Mereka mengelilingi berbagai jajanan yang berbaris di depan pintu masuk. Keduanya saling mencari jajanan yang disuka. "Siomay." Secara bersamaan mereka menyebut satu jajanan itu. "Saya kira Mas Ray akan mencari uduk," ucap Lia mencandai. "Setelah mencoba uduk buatanmu, saya jadi nggak tertarik dengan uduk yang lain," balas Ray sengaja membuat Lia kegiran. Benar saja, Lia tersipu dibuatnya. "Mas, pesan siomaynya 2 ya," pinta Lia pada abang penjual siomay. "Yang porsi jumbo," sambung Ray seketika. "Apa? Mas Ray lapar banget." "Siapa bilang, dua-duanya porsi jumbo?"
Kita akan buat lomba, ucapnya. Lia menganga kaget. Ia ingin mengelak, tapi Ray sudah terlanjur memesan yang jumbo. Beberapa menit menunggu, pesanan datang. Benar saja, si abang siomay membawakan 2 piring besar siomay yang satu porsinya mungkin akan cukup untuk 5 orang. Hah? Ini sih banyak banget, ucap Lia kaget. Oke, terlebih dahulu kita buat kesepakatan. Siapa yang menang, dia berhak meminta apapun dari yang kalah. Bagaimana? Tawaran Ray pada lawannya. Lia berpikir sejenak. Oke. Tapi jangan yang aneh-aneh. Yang mungkin bisa diwujudkan saja. Oke. Mari kita mulai. Ray dan Lia bersiap dengan sendok di tangannya. 1, 2, 3. Mereka mulai melahap siomay dengan cepat-cepat. Sampai-sampai si abang siomay tersenyum-senyum melihat tingkah konyol mereka. Ray merasa optimis dirinya akan menang karena sedari pagi ia belum sarapan atau makan apapun. Beberapa detik di awal, keduanya begitu semangat dan lahap. Ray terlihat lebih cepat mengunyah potongan siomay. Namun, beberapa menit, perut Ray mulai terasa tidak enak sehingga ia semakin lambat mengunyah. Lia masih terlihat sanggup menghabiskan siomaynya, meski wajahnya menyeringai menahan mual. Di detik-detik penghabisan, tiba-tiba Ray menjauh dari piringnya. Emhoak! Ray memuntahkan seisi mulutnya. Ia menggeleng tanda sudah tidak sanggup. Lia menahan tawa sembari monyong karena mulutnya penuh dengan siomay. Sedikit demi sedikit, Lia mengunyahnya sampai akhirnya tidak ada tersisa potongan siomay satupun di piringnya. Lia segera minum air putih dan memastikan isi mulutnya telah bersih. Yeay! Aku yang menang, teriak Lia. Ray masih terlihat memegangi perutnya menahan mulas. Hahaha, Lia tertawa terbahak melihat Ray yang meringis sambil terus memegangi perutnya. Namun, tawanya berangsur menjadi kekhawatiran. Mas Ray, perutnya beneran sakit banget. Ray tidak menjawab, melainkan terus menekan perutnya, sesekali meminum air putih. Mas Ray, coba deh ke toilet dulu. Ray langsung bergegas menuju toilet yang terletak tidak jauh dari tempatnya. Beberapa menit kemudian, Ray kembali. Meski terlihat lebih baik, ia masih sedikit merasa mulas. Apa perlu kubelikan obat? Tanya Lia, merasa khawatir. Jangan kebanyakan basa-basi, cepat carikan saya obat. Pinta Ray dengan ketus karena sakit di perutnya yang tak tertahan. Lia langsung berlari mencari obat untuk Ray. Ray segera meminum obat dari Lia. Tidak berselang lama, perut Ray berangsur membaik. Lebih baik kita segera pulang agar Mas Ray bisa cepat istirahat, ucap Lia. Ray mengangguk. Mereka kembali melanjutkan perjalanannya menuju rumah Lia. Kamu sudah menang. Mau minta apa dariku? Tanya Ray di tengah perjalanan mereka. Tidak usah. Anggap saja itu hanya sekedar permainan. Tidak bisa begitu. Apa yang sudah menjadi kesepakatan harus dipertanggungjawabkan, balas Ray. Lia berpikir cukup lama. Dulu aku bercita-cita ingin kuliah sampai ke luar negeri, ke Jepang. Kalaupun pada akhirnya tidak bisa kuliah, apa bisa antar aku ke Jepang? Hehi, balas Lia dengan nyengir pesimis. Mungkin keinginannya begitu berlebihan, Ray mungkin saja menolaknya. Jepang ya. Boleh, balas Ray singkat. Seketika, mata Lia terbelalak, mulutnya menganga, kedua telapak tangannya menempel ke kedua pipinya. Ia tidak menyangka dengan apa yang Ray katakan. Yang benar? Tanya Lia memastikan. Ray hanya mendeham dengan mata yang masih fokus ke depan. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, mereka sampai di perkampungan rumah Lia. Mas Ray, cukup antar saya sampai di sini saja, ucap Lia. Kenapa? Kan saya bisa sekalian menyapa ibu dan bapak kamu, balas Ray. Tidak perlu, nanti akan lama lagi. Bisa kemalaman di jalan. Ya sudah kalau itu mau kamu. Lia membuka pintu mobilnya dan berpamitan dengan Ray. Sesekali,
Lia menoleh ke belakang memastikan mobil Ray sudah melaju, namun beberapa meter mobil itu masih terlihat diam di tempat. Ponsel Ray kembali berdering setelah beberapa kali panggilan masuk ia abaikan. Iya, besok saya masuk dan akan saya selesaikan itu, ucapnya singkat di balik telepon, lalu kembali menutupnya. Ray tidak sengaja melirik bawah kemudi dan melihat tas kecil milik Lia. Hah, ceroboh sekali dia. Apa ini akan penting baginya? Ray berpikir sejenak. Aku akan mengantarkannya, ucapnya. Lia sudah berjalan cukup jauh. Tidak mungkin dia meneriakinya. Assalamualaikum, ucap Lia sembari membuka pintu rumahnya. Waalaikumsalam, Emak Asih yang sedang menonton TV membalas salamnya. Lia mencium tangan Emak Asih. Dari mana kamu? Tanya Emak Asih penuh curiga. Kan kemarin aku sudah bilang, kalau malam itu Mas Ray mengajakku makan malam bersama rekan kerjanya. Memangnya acaranya 2 hari, sampai sekarang kamu baru pulang? Tanyanya lagi. Lia hanya terdiam. Semalam kamu menginap di mana? Di rumah Mas Ray, jawab Lia menundukkan kepalanya. Belum jadi suami istri sudah berani menginap di rumah si lelaki. Walaupun kamu bekas pembantu di rumahnya, bukan berarti kamu bisa menginap sesuka hati. Apalagi kalian sudah punya hubungan, jelas Emak Asih dengan nada menekan. Iya, Mak. Lia mengerti, Lia minta maaf. Karena selesai acara cukup larut malam, jadi Mas Ray melarangku untuk pulang. Ray melarangmu dan kamu menurutinya. Paginya, apa Ray juga memintamu untuk tidak segera pulang? Kemana kalian setelah menginap? Lia mulai merasa takut untuk menjawabnya. Ayo jawab, Lia. Biasanya kamu selalu jujur kalau Emak tanya. Sekarang kenapa sulit sekali kamu menjawab? Di tengah ketegangan antara keduanya, Ray sudah sampai di depan rumah Lia dan tidak sengaja mendengar percakapan mereka. Mas Ray mengajakku jalan-jalan sebentar, balas Lia dengan memejamkan matanya. Semalam menginap di rumah Ray, paginya jalan-jalan, besok-besok mungkin kalian berani menginap di hotel. Begitu. Emak Asih mulai naik darah. Lia seketika mendonggak dan mencoba membela diri, namun tiba-tiba, plak, satu tamparan melayang di pipi Lia. Lia seketika menangis. Ray terkejut mendengarnya dan merasa geram, ingin rasanya membela Lia. Bu, apa yang sudah ibu lakukan terhadap Lia? Tanya Bapak Karno, terkejut melihat sikap istrinya. Pak, jika dibiarkan, ini akan berbahaya. Bapak tahu kan Ray itu orang kaya dan berkuasa, Lia bisa saja diperbudak olehnya atau Lia sendiri yang merendahkan dirinya. Ray semakin merasa geram, tapi ia kembali berpikir untuk tidak ikut campur. Ray akhirnya memutuskan untuk kembali ke mobilnya. Ibu jangan berpikir berlebihan begitu. Kita kan tahu siapa Lia, bela Bapak Karno terhadap Lia. Bapak dengar kabar anak tetangga. Anak ustadz sekalipun bisa hamil di luar nikah karena pacaran. Dan banyak lagi contoh emaknya. Apalagi Lia yang berhubungan dengan laki-laki Jakarta yang kita tidak tahu pergaulannya. Lia merasa terpukul dengan anggapan Emak Asih terhadap Ray dan dirinya. Sudah, nak. Kamu istirahat ya. Biar bapak yang bicara dengan emakmu, ucap Bapak Karno menenangkan Lia. Lia segera masuk kamar karena memang tidak sanggup menghadapinya. Sebentar lagi anak kita akan menikah. Seharusnya Lia merasakan kebahagiaan, bukan justru membuatnya sedih. Sejak awal, ibu sebetulnya tidak setuju, Pak. Ibu merasa ada yang dipaksakan dalam pernikahan ini. Ibu khawatir Lia akan mendapat perlakuan yang tidak baik nantinya. Aku mengerti kekhawatiranmu. Tapi tidak perlu menamparkan Lia begitu. Itu hanya akan membuatnya trauma. Lagi pula, kita dengar sendiri dari mulut mereka yang memutuskan untuk menikah. Mereka juga yang akan menjalaninya. Jadi, apalagi yang ibu khawatirkan? Jelas Bapak Karno, membuat Emak Asih tidak mampu menjawab. Lia merenung,
memikirkan segala hal yang terjadi pada dirinya. Bagi sebagian orang, menikah dengan pria kaya adalah sebuah impian yang mungkin membahagiakan. Tapi ternyata, tidak dengan Lia. Sebelum sah menjadi istrinya saja, sudah banyak dihadapkan dengan kenyataan pahit. Lia membutuhkan seseorang yang dapat mengerti perasaannya dan menemani kesedihannya. Lia menelpon salah satu sahabat semasa kecilnya. "Assalamualaikum. Salsa." "Waalaikumsalam. Iya, Lia, ada apa?" "Salsa, apa kamu bisa ke rumahku?" "Lia, suaramu. Kamu lagi nangis." "Aku butuh teman sekarang," jawab Lia dengan terseduh. Iya, aku ke rumahmu sekarang ya." "Udah, jangan nangis lagi." Salsa merupakan satu dari sahabat Lia yang sudah menikah lebih dulu. Jarak antara rumah Salsa dengan Lia cukup dekat, hanya sekitar belasan meter. Dalam beberapa menit, Salsa sudah sampai di rumah Lia dan meminta izin untuk menemui Lia. "Tok tok tok. Lia, ini aku, Salsa. Masuk aja." Nggak dikunci." Salsa menarik gagang pintu, membukanya, dan masuk. "Lia," panggil Salsa sembari mengangkat kedua tangannya, siap memeluk. Seketika, tangisan Lia pecah, bahkan beberapa detik hanya menangis cukup kencang. Lia sayang. Kok sedih begitu?" "Harusnya seneng dong, kan bentar lagi mau nikah," ucap Salsa dengan nada manja tanpa sungkan memeluk Lia. Kok aku nggak ngerasain bahagia ya? Aku justru tertekan dengan segala permasalahannya," jelas Lia yang masih terisak. "Memangnya apa masalahnya, Lia?" tanya Salsa sembari melepas pelukannya. "Kemarin, adiknya Mas Ray pulang dari Singapura, dia mencelaku setelah tahu calon istri kakaknya hanya seorang bekas pembantu. Dan barusan, emak terlalu khawatir dengan perlakuan mereka terhadapku nanti sampai menuduh Mas Ray yang tidak-tidak," jelas Lia apa adanya. Memang ujian menjelang pernikahan itu benar adanya. Tapi percayalah, kalau kalian kuat saling mencintai, semua itu bisa terlewati, balas Salsa dengan melempar senyum semangat. "Itu juga masalahnya, apa aku benar-benar mencintainya? Dan sebaliknya, Mas Ray benar-benar mencintaiku." Karena pada awalnya semua terjadi atas permintaan ibunya Mas Ray, Lia mulai ragu dengan hatinya. "Oh, jadi ini semua hasil perjodohan?" tanya Salsa. "Ya. Mas Ray begitu mencintai ibunya, jadi dia mungkin tidak bisa menolak." "Menurutmu, apa Mas Ray juga mencintaiku?" Pertanyaan itu akan tetap muncul menjelang pernikahan, sekalipun hubungan kalian atas dasar saling jatuh cinta. Jadi, menurutku, jika semua dijalankan atas dasar ibadah, cinta itu akan terbentuk dengan sendirinya dalam wujud tanggung jawab dan tugas masing-masing. Segala bentuk ibadah dalam pernikahan adalah romantisme, jadi tidak mungkin pasangan suami istri tidak saling mencintai. Kecuali yang lalai dengan tanggung jawabnya, Salsa mencoba menasihati dengan apa yang telah ia pelajari. "Lia, terimalah ini sebagai jalan takdirmu. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa masalah." Lia merenungkan setiap ucapan dan nasihat dari sahabatnya itu. Kini, hatinya jauh lebih tenang. Rangkaian bunga-bunga bernuansa putih hijau bak istana bunga telah menghiasi seisi rumah. Pertanda dua insan akan mengikat jalinan suci dengan ijab dan kabulnya di hadapan Allah SWT dan para malaikatnya. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.